Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kenikmatan berupa iman sehingganya kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang pada hari ini berpuasa di bulan Ramadan dapat menjalankan aktivitas ibadah berdasarkan daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda serta ananda soleh-solehah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dapat kita terjemahkan yaitu, hai orang-orang yang beriman. Pada kalimat ini, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah panggilan yang sangat-sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan-panggilan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah kepada kita dengan panggilan hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang terdahulu agar kita menjadi orang-orang yang mempunyai predikat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda dan ananda soleh-solehah, kalau kita mengkaji dari ayat tersebut bahwasanya tidak semua orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, yaitu hanya dikhususkan saja bagi orang-orang yang beriman saja, walaupun imannya itu hanya sebesar biji sawi. Karena orang-orang yang berpuasa itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Maka sepatutnya kita, ayah, bunda, dan ananda soleh-solehah sebagai orang yang beriman sudah selayaknya bahagia sekali menyambut ataupun kita sudah hadir di bulan Ramadan ini, sehingganya kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan penuh keimanan sehingga kita nantinya akan mendapatkan predikat ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, dan ananda semuanya, pada kesempatan kali ini Abizul ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya tidak semua orang diberikan kesempatan untuk dapat berjumpa di bulan Ramadan. Mungkin saudara-saudara kita di jauh sana atau saudara-saudara kita yang sangat dekat di sini tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan disebabkan usia mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayah, bunda, dan ananda soleh dan solehah, mari kita sukseskan Ramadan kita di tahun ini, yaitu dengan penuh keimanan, dengan penuh semangat kita jalankan ibadah Ramadan kita di tahun ini. Kita isi dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ibadah kita pada bulan ini atau pada tahun ini Ramadannya tidak sia-sia ataupun tidak gagal di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita nanti akan mendapatkan predikat ketakwaan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, dan ananda soleh-solehah, pada kesempatan kali ini Abizul ingin sekali menyampaikan judul kultum pada hari ini, yaitu tentang kepompong Ramadan. Ayah, bunda, dan ananda semua mungkin sudah pernah melihat kepompong itu seperti apa bentuknya, yaitu ya seperti ulat, namun dia sudah tidak bergerak lagi. Dia sedang bertapa, dia sedang bertahanus di dalam kepompong tersebut. Yang kepompong tersebut sebenarnya berawal dari seekor ulat
dan ayah bunda serta ananda semua mungkin tahu ulat itu seperti apa. Pertama, ulat itu sangat menjijikkan. Yang kedua, ulat itu sangat menakutkan. Yang ketiga, ulat itu sangat rakus sekali. Oleh karenanya perumpamaan ulat itu sebenarnya bisa dijadikan umpama diri kita yang mungkin selama ini adalah orang yang mungkin menjijikkan, orang yang mungkin menakutkan, orang yang mungkin merusak, tamak dan lain sebagainya. Nah, untuk kita menjadi lebih baik, maka ulat tadi berubah bermetamorfosis menjadi seekor kepompong, di mana kepompong itu dia berpuasa, berhari-hari berpuasa, yang nantinya dia akan bermetamorfosis lagi menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah sekali. Nah, itulah metamorfosis seekor kepompong menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Umpama kepompong tersebut yaitu, anggap saja diri kita yang pada tahun ini sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kepompong tidak makan, kita juga tidak makan. Kepompong diam, kita juga diam. Diam kepompong itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga di bulan Ramadan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir terbaik di bulan Ramadan yaitu membaca Al-Qur'an. Oleh karenanya, mari ayah bunda kita tingkatkan ibadah kita, terutama membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, sehingganya kita nanti akan menjadi kupu-kupu yang indah, menjadi manusia yang indah dan juga manusia yang bermanfaat. Kupu-kupu ayah bunda mungkin sudah pernah melihat dan sudah pernah belajar betapa bermanfaatnya seekor kupu-kupu, sehingga dia dapat membantu penyerbukan sebuah bunga yang nantinya akan menimbulkan ataupun menjadikan sebuah buah yang manis rasanya dan lain sebagainya. Nah, umpamanya kita juga sebagai seorang muslim yang sudah lulus dari Ramadan akan menjadi manusia yang indah, yang bermanfaat untuk umat, sehingganya kita selalu diterima oleh masyarakat, kita selalu memberikan kepada masyarakat yang terbaik dari apa yang kita punya. Ayah bunda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pesan Abi Zul pada kesempatan kali ini, mari kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik, sebab bisa jadi Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Bagaimana caranya? Yang pertama, mari perbanyak kita beribadah, sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan membaca zikir-zikir yang lainnya. Kenapa demikian? Kalau kita umpamakan sebagai kepompong tadi, maka kepompong itu ada yang berpuasanya sempurna dan dia berhasil menjadi kupu-kupu. Namun kepompong itu juga ada yang tidak berhasil menjadi seekor kupu-kupu. Bahkan dia membusuk seperti layaknya belatung, sehingganya kita itu lebih jelek daripada ulat tadi, karena kepompongnya sudah berubah menjadi belatung, dan belatung itu lebih jelek daripada ulat. Umpamanya kalau seandainya kita tidak lulus dari puasa Ramadan ini, maka kita bisa jadi menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Ayah bunda rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min sa'in, laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia hanya lapar, menahan lapar dan haus saja. Ya, selayaknya seperti seekor kepompong tadi, hanya berpuasa. Kemudian ada yang berhasil dan ada yang gagal. Pesan Nabi di akhir kultum ini, yang pertama, agar puasa kita sukses, yaitu yang pertama, perbanyaklah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menamatkan atau menghatamkan Al-Quran hingga 30 juz. Kalau seandainya
kita sekeluarga di bulan Ramadan ini tidak dapat menghatamkan Al-Quran, berarti kita termasuk orang-orang yang beriman yang gagal di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ciri-ciri orang-orang yang gagal di bulan Ramadan, yang pertama, dia tidak khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, perilakunya setelah bulan Ramadan akan menjadi lebih buruk dari perilaku yang sebelumnya. Mungkin itu saja ayah bunda yang dapat Abi Zul sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Abi Zul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.